Jadi waktu itu mungkin kalau misalnya Fanya ingat pernah ada gempa bumi di Yogyakarta ya. Mhm. Nah jadi founder kita Petra Nemkova waktu itu juga tergerak untuk mulai memberikan sedikit kontribusi di Indonesia dengan mulai membangun sekolah di Yogyakarta gitu. Kan tahun lalu kita sudah membangun sekolah dengan menggunakan EcoBrick. Kita mau 10 sekolah dengan menggunakan EcoBrick. Kita kepingin tahun ini lebih banyak lagi sekolah yang kita bangun untuk menggunakan EcoBrick karena isu-isu sosial yang kita jawab melalui pembangunan sekolah ini menjadi lebih banyak saat kita melakukan pembangunan menggunakan recycle plastik. Halo sahabat Avo, jumpa lagi di Avo Skin YouTube channel di Avodcast. Kenalin aku Fania, Esminfo. Seperti biasa, kita bakalan ngobrol asik dan seru, tapi juga tetap dapat ilmu dong ya sahabat Avo. Nah kali ini spesial dalam rangka Hari Anak Nasional, kita akan ngobrol dengan NGO yang berfokus pada pendidikan anak Indonesia. Tapi nggak cuma itu, ternyata mereka juga mengedepankan unsur sustainability. Bayangin nih, mereka udah membangun sekolah dari limbah sampah plastik. Wow, penasaran gak sih gimana inovasinya membangun sekolah dari limbah plastik? Langsung aja kita ngobrol dengan Mbak Yani Sinulinga as Head of Marketing Communication dari Happy Hearts Indonesia. Halo Mbak Yani. Halo Fanya. Apa kabar? Baik. Thank you banget ya sudah hadir di Avodcast buat sharing sama sahabat Avo. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai, boleh Mbak Yani perkenalkan tentang Happy Hearts Indonesia buat sahabat Avo semua. Oke, terima kasih sekali lagi ya sudah mengundang kami ada di sini. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang Happy Hearts Indonesia. Happy Hearts Indonesia adalah sebuah NGO yang bergerak tadi barusan udah disebutin ya di bidang edukasi dan terutama menyediakan kualitas pendidikan, akses untuk kualitas pendidikan sebetulnya untuk adik-adik kita di daerah yang kurang beruntung ya, daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal. Jadi itu adalah fokus dari Happy Hearts Indonesia. Dan tadi juga udah disebutin oleh Fanya kalau kita juga dari tahun 2023 tahun lalu sudah mulai menyediakan sekolah-sekolah yang berkelanjutan nih yang terbuat dari sampah plastik. Wow, nih sebenarnya aku penasaran banget ya Mbak Yani, gimana tuh membangun dari sampah plastik menjadi sebuah gedung sekolah gitu ya. Kita ngebayanginnya masih belum kebayang, tapi mungkin kita bisa bahas itu nanti. Aku pengen tahu dulu nih Mbak Yani soal backgroundnya sendiri Happy Hearts Indonesia, awal mula berdirinya dari kapan dan apa yang memotivasi untuk hadirnya Happy Hearts di Indonesia ini sendiri. Boleh Mbak Yani di-share? Oke, jadi Happy Hearts Indonesia sendiri itu sebetulnya sudah dari tahun 2006. Jadi waktu itu mungkin kalau misalnya Fanya ingat pernah ada gempa bumi di Yogyakarta ya. Nah jadi founder kita Petra Nemkova waktu itu juga tergerak untuk mulai memberikan sedikit kontribusi di Indonesia dengan mulai membangun sekolah di Yogyakarta gitu. Oh, startnya dari Jogja ya? Iya, sebetulnya mulai dari situ. Lalu tadi bertanya mengenai Happy Hearts Indonesia, tapi tidak hanya berhenti di situ. Dan dimulai dari tahun 2013, Happy Hearts sudah mulai menjadi sebuah organisasi lokal, menjadi sebuah yayasan yang bernama Happy Hearts Indonesia dari tahun 2013. Jadi sudah lebih dari 10 tahun sebetulnya Happy Hearts itu ada di Indonesia. Gitu. Berarti baru merayakan 1 dekade. 1 dekade. Di 2023 lalu ya? Kemarin ya. Wow. Dan kita sudah membangun sekitar 331 sekolah di Indonesia dan semoga semoga semakin terus bertambah ke depannya. Gitu. Ini lahirnya dari Jogja sama seperti Avoskin yang lahirnya juga dari Jogja ya. Spiritnya udah sama nih, sustainability lahirnya juga dari Jogja, keren banget. Dimulai dari Jogja. Message-nya align nih kita. Nah, kalau dari foundernya sendiri memang beliau ini kenapa punya spirit di bidang edukasi dan itu tadi ya mungkin daerah yang rentan bencana gitu, apa yang membutuhkan ya, yang membutuhkan. Jadi Petra Nemkova sendiri waktu itu mungkin kalau Fanya ingat di tahun 2004 ada bencana yang cukup menggemparkan dunia ya, ada tsunami 2003-2004.
Jadi waktu itu beliau sendiri terkena impact dari bencana tsunami tersebut dan kayaknya itu menjadi trigger dia untuk selanjutnya kepingin untuk terus memberikan impact dan membantu terutama anak-anak sebetulnya. Membantu anak-anak dan untuk ya keluar dari bencana dan bisa bertahan dan kedepannya tetap mempunyai masa depan yang indah gitu ya. Bright future kalau dia bilang. Pas banget Indonesia juga kan sangat rawan ya Mbak. Betul. Karena kita memang betul. berada di ring of fire ya. Ya, Jadi ya. kita yang butuh menyesuaikan juga ibaratnya dan I think keberadaan Happy Hearts Indonesia ini yang memang membawa message jangan sampai dengan given condition seperti ini menghalangi anak Indonesia buat dapat pendidikan yang mumpuni, yang sesuai Ya. untuk kebutuhan perkembangannya mereka seperti itu. Oke, tapi kalau untuk nama Happy Hearts Indonesia sendiri ada harapan ya berarti di balik nama Happy Hearts sendiri untuk masyarakat dan anak-anak Indonesia. Oke, jadi namanya kenapa Happy Hearts? Jadi orang suka banyak yang nanya nih kenapa sih namanya Happy Hearts gitu ya. Jadi sebetulnya sesuai dengan misi kita sih, kita kepingin membawa kebahagiaan ya terhadap anak-anak dan supaya kita juga tetap ingat bahwa misi kita selain memberikan kebahagiaan di hati anak-anak, kita juga ingin tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat dan untuk terus mengingatkan kita gitu bahwa akses pendidikan itu adalah hak untuk setiap anak-anak, terutama anak-anak di Indonesia ini untuk masa depan mereka yang lebih bagus. Tapi itu semua berasal dari mana? Dari hati yang gembira sih sebetulnya. Setuju. Makanya nama kita Happy Hearts Indonesia supaya hati kita tetap gembira, anak-anak lebih gembira lagi karena memiliki akses pendidikan yang berkualitas untuk masa depan mereka yang membuat mereka bisa lebih menggembirakan orang lain lagi. Apalagi kan kita menyongsong ini ya Mbak ya, Indonesia Emas 2045. Betul. Ujung tombaknya ya sumber daya manusia juga, anak-anak yang jadi masa depan untuk Indonesia juga ke depannya. Dimulai dari anak-anak ya, Fanya. Yes. Nah, Mbak aku tuh udah stalking nih baik Instagram, Iya. websitenya Happy Hearts Indonesia gitu ya. Untuk programnya sendiri ternyata sebenarnya cukup banyak ya di luar dari membangun sekolah gitu ya. Beberapa program yang lainnya apa aja tuh Mbak? Mungkin boleh diceritakan ke sahabat Avo. Oke, jadi seperti yang tadi udah saya sebutin gitu ya, kalau kita tuh sebagai sebuah NGO, LSM, kita kepingin sekali berkontribusi terutama terhadap pendidikan. Jadi tujuan kita adalah memberikan akses pendidikan yang layak kepada semua anak di Indonesia. Terutama sebetulnya kita punya satu keinginan ya, masih punya satu keinginan dan tetap terus kita jalankan akses pendidikan yang layak terutama di Indonesia bagian timur, di Nusa Tenggara Timur gitu. Nah program seperti apa sih yang kita lakukan? Pertama-tama tentunya adalah hal yang basic aja sih, dari gedung sekolah sebetulnya. Gedung sekolah yang memberikan mereka kesempatan untuk bisa belajar dengan baik dan layak gitu, untuk bisa belajar dengan baik dan layak karena mungkin teman-teman belum banyak yang tahu kalau kita bersekolah tetapi gedung sekolahnya itu apakah layak untuk kita berada di sana, kadang-kadang itu ternyata di beberapa daerah masih menjadi sebuah kebutuhan gitu. Nah itu satu, kita berusaha memberikan akses pendidikan yang layak melalui sekolah yang layak untuk mereka bersekolah, untuk menerima pendidikan dan untuk belajar. Itu salah satu program kita. Program kita yang kedua adalah kita juga membangun perpustakaan untuk mereka. Untuk meningkatkan literasi buat anak-anak kita, buat adik-adik yang ada di Indonesia Timur. Dan yang ketiga kita juga memberikan program yang namanya Computer Lab. Ya, kenapa? Karena kita kepingin adik-adik juga tetap bisa bersaing, terutama di zaman digital seperti sekarang ini. Ya, jadi 3 program yang terus-menerus kita lanjutkan dan kita jalankan seperti membangun sekolah, membangun perpustakaan, dan yang sekarang baru-baru ini dan kita rasa makin penting ke depannya adalah membangun lab komputer. Tapi tidak hanya itu aja sebetulnya Fanya, karena kalau kita membangun sekolah, setelah itu apa kabar? Iya. Berarti ada follow up-nya dong setelah betul. Sekolah itu di-rebuild, apa yang dilakukan? Oke, jadi setelah kita rebuild, kita juga tetap mendampingi mereka, terutama para guru dan komunitas dan para murid-murid yang ada di situ selama 3 tahun. Jadi ada school management training ya kita bilangnya ya. Apa aja tuh Mbak yang disampaikan?
Jadi kita berikan mereka pelatihan berupa financial management, entrepreneurship, lalu juga dengan kita mulai membangun block school, yaitu sekolah yang terbuat dari sampah plastik, kita juga memberikan pelatihan mengenai environment dan pengelolaan sampah. Kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Wow, oke, berarti ibaratnya apa ya? Pengen sekolah ini bisa benar-benar sustain ke depannya, nggak Betul, cuman ya udah sustainable. berdiri aja terus gimana kualitas pendidikannya, tapi pengennya bisa tetap jalan sekolahnya, itu supaya pendidikan juga tetap tersampaikan secara kontinu ya buat anak-anak ini. Betul. Dan kita juga lakukan yang namanya manajemen rating. Jadi kita rating juga selama 3 tahun supaya school maintenance rating ini para guru-guru dan komunitas sekolah juga tetap terlatih untuk terus menjaga maintenance sekolah tersebut gitu. Jadi tadi kan Fania bilang jadi nggak ditinggal begitu aja, sesudah kita bangun terus apa yang kita lakukan? Kita empower komunitasnya, kita empower para guru, lalu juga berikan pelatihan kepada murid-murid, tapi juga kita berikan mereka training supaya selama 3 tahun mereka belajar bagaimana cara memaintain sekolah, gedung-gedung sekolah tersebut gitu. Emang kalau boleh tahu nih Mbak Yani, biasanya kalau yang dilihat selama school management training ini ya pasti kan ada challenge terbesar misalkan satu sekolah untuk bisa sustain berjalan terus, itu lebih ke apanya sih Mbak Yani? Apakah lebih ke pendanaan ataukah lebih ke menjaga infrastruktur sekolahnya atau apa tuh yang biasanya pain point-nya gitu ibaratnya? Betul, karena untuk menjadi sebuah sekolah yang sustainable ya, yang bisa terus berlanjut dan tidak hanya, kita juga tidak kepingin sekolah tersebut jadi memiliki ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu. Jadi kita empower mereka untuk bisa terus membiayai diri mereka sendiri gitu. Self sustain ya supaya Iya, betul. Dan supaya kedepannya tetap terus melakukan inovasi-inovasi atau entrepreneurship untuk menjaga keberlangsungan sekolah tersebut. Karena sekolah itu ada kan pasti karena ada kebutuhan kan. Betul. Jadi kita kepingin mereka juga tetap terus berjalan ke depannya, tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu dan tetap independen dan sustain gitu. Wow, oke, menarik banget ya sahabat Avo. Nah ini tadi kan balik lagi nih, awalnya kan emang inisiasi projectnya ibaratnya waktu itu di Jogja kan ya Mbak Yani ya. Waktu itu di Jogja karena triggernya gempa di sana kan, jadinya perlu di rebuild sekolah-sekolah. Itu sampai sekarang masih ada yang rencana mau di rebuild lagi di Jogja atau tadi Mbak Yani sempat mention juga akan shifting juga fokusnya ke Indonesia Timur yang sekarang kondisinya mungkin jauh lebih membutuhkan sekarang ini atau gimana Mbak nanti rencananya? Jadi waktu itu di Jogja itu kan karena memang ada gempa ya di Jogja, jadi Happy Hearts waktu itu mulai masuk di Indonesia karena ada gempa, lalu juga sesuai dengan visi dan misi dari founder kita. Kita kepingin untuk lebih memberikan kontribusi terutama untuk anak-anak sesuai dengan nama kita ya Happy Hearts Indonesia, dan memberikan kegembiraan di hati anak-anak tersebut demi masa depan yang lebih bagus. Nah Happy Hearts sendiri sekarang di Indonesia setelah tahun 2013 memiliki keinginan untuk lebih fokus sebetulnya di Indonesia Timur. Kenapa? Terutama di Nusa Tenggara Timur, karena Nusa Tenggara Timur masih menjadi salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia sesudah Papua dan Papua Barat. Jadi kita merasa akses edukasi perlu kita berikan lebih banyak di sana dan lebih kita fokuskan di sana supaya pemerataan pendidikan tidak hanya berfokus di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa gitu. Jadi sejak tahun 2013 kita banyak fokus di Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara Timur, dan kedepannya kita melihat kebutuhannya juga masih banyak di sana, walaupun kita tidak menutup kemungkinan di area-area lain ya sesuai dengan kebutuhan pastinya, karena kan kita melakukan seleksi, identifikasi sekolah dan yang lain-lain. Tapi kita memiliki visi untuk kedepannya lebih banyak di daerah Nusa Tenggara Timur, karena memang kita sudah punya orang-orang yang ada di lapangan di sana yang bisa membantu kita untuk pelaksanaan program dengan lebih baik lagi. Berarti ada yang ibaratnya ada office juga di sana, ada yang wilayah operasinya Happy Hearts lah ya. Iya. Wow. Kita bilangnya field officer. Jadi ada field officer di daerah Nusa Tenggara Timur dan mereka membantu kita on ground gitu untuk
mengidentifikasi. Tadi kan prosesnya udah kita mungkin pernah kita mention sedikit, tapi mulai dengan mengidentifikasi sekolahnya, Oke. lalu juga melakukan seleksi dan mulai membangun kembali sekolah tersebut. Ada tahapan asesmennya juga ya Mbak Yani Betul, ya. betul. Lalu juga Oke. mulai membangun sekolah tersebut baik secara konvensional melalui beton atau batu bata atau secara yang baru-baru ini kita lakukan yaitu melalui ecobrick ya, kita lakukan Ya. melalui recycle plastic waste, dan sesudah itu 3 tahun pendampingan tersebut. Jadi itu dilakukan oleh para field officer kami, dan tentunya kami dari kantor pusat kita di Jakarta nih Fanya. Kalau dari Jakarta juga kadang-kadang datang ke sana untuk melakukan pelatihan dan pendampingan. Oke, interesting. Nah, tadi kan udah di-mention ya berapa total sekolah Mbak Yani yang sudah di Sampai tahun lalu di akhir Desember ya, kita baru saja melakukan penghitungan ada 331 sekolah. 331. Tahun ini targetnya berapa Mbak? Tahun ini targetnya kita mau membangun 50 sekolah lagi. 50 sekolah. Wow. Berarti meningkat ya jumlahnya yang ingin diperbaiki. Iya, dong. pasti. Walaupun tentunya idealnya kita kepengen suatu hari nanti ini tidak perlu ada happy hearts ya. Iya. Idealnya betul, memang betul. tidak perlu ada happy hearts lagi. Tapi apabila ditanya visinya, kita kepingin lebih banyak lagi memberikan akses pendidikan yang berkualitas sih. Karena akses pendidikan bisa bermacam-macam, tapi yang berkualitas yang dimulai dari bangunan yang layak sih sebetulnya. Dan memenuhi standar untuk adik-adik kita terutama di daerah-daerah luar tertinggal, terpencil. Dan saat ini fokus kita mau di Nusa Tenggara Timur. Tadi kan Mbak Yani sempat ngobrol nih di belakang sama aku kan. Kalau misalnya kondusif apa enggaknya anak-anak itu bisa belajar dari suasana kelas juga kan ya Mbak Yani ya. Betul. Kita tahu mungkin dari berita-berita atau dari info-info yang beredar ya, adik-adik kita yang di Nusa Tenggara Timur ini kan untuk memiliki akses pendidikan mereka kadang mesti berjalan cukup jauh. Itu aja Lalu udah juga struggle itu banget. aja ya, mungkin teman-teman di sini terutama kita ya yang di Pulau Jawa di mana akses pendidikan masih dengan begitu mudahnya Iya. kita bisa temukan. Tapi mungkin di beberapa daerah akses pendidikan itu perlu dijemput oleh mereka berjalan cukup jauh, lalu juga apabila tempat mereka belajar itu kurang memenuhi kualitas ya yang baik, sepertinya kemampuan mereka untuk menerima pengajaran juga pasti tidak semaksimal adik-adik kita yang berada di daerah yang mungkin bisa memiliki akses yang lebih mudah gitu ya. Kalau kita lihat mungkin teman-teman juga bisa lihat di website atau di sosial media Happy Hearts Indonesia ya, perubahan-perubahan sekolah yang dulunya masih terbuat dari bambu, lalu juga bambunya dindingnya juga dari bahan-bahan yang tidak permanen gitu ya. Terus bocor. Jadi kalau hujan, lalu juga kalau matahari mungkin bisa ada matahari yang bisa langsung masuk gitu ya. Jadi tantangan-tantangan yang mereka dapati setiap harinya itu memang sangat berbeda daripada kita di sini. Jadi itu sih yang mau kita bantu sebetulnya supaya kedepannya tidak ada lagi kesenjangan ya dalam menerima pendidikan. Dan akses pendidikan yang berkualitas itu bisa, karena pendidikan itu kan sebetulnya hak semua anak ya. Hak dasar ya Mbak Iya, ya. semua anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi itu sih sebetulnya yang kepingin kita tekankan juga supaya adik-adik kita mendapatkan pendidikan dan akses pendidikan yang sama dengan kita semua atau adik-adik lain yang berada di daerah yang lebih terjangkau. Kebayang sih Mbak, karena kan kalau ngomongin competitiveness gitu ya, anak-anak yang berada di wilayah timur tadi yang mungkin gak semudah mendapatkan akses pendidikan, mereka tuh harus mengusahakan kayak 3 kali lipat atau bahkan berkali lipat lebih keras daripada kita-kita yang di kota dengan infrastruktur yang memadai, sekolahnya juga udah nyaman gitu kan. Jadi bisa dibayangkan mereka gimana mau bisa mencapai competitiveness yang apple to apple kalau misalkan cara mereka mendapatkannya aja masih harus mengeluarkan effortnya berkali-kali lipat ketimbang kita yang di sini gitu kan. Nah itu aku juga kebayang juga, dan bagaimana di Indonesia ini kan juga sebetulnya tadi yang aku mention ya, kita rentan terhadap bencana alam. Jadi pendidikan mitigasi bencana itu juga
penting banget ya rasanya Mbak Yani. Nah, Betul. dari Happy Heart sendiri juga ada concern ke sana kah? Betul, jadi memang ada beberapa sekolah kita yang memang berada di daerah yang cukup pernah terkena bencana. Jadi itu menjadi semacam pelatihan dasar ya yang kita berikan juga kepada adik-adik gitu. Jadi apa yang harus mereka lakukan sih kalau misalnya terjadi gempa bumi? Iya. Iya sih, soalnya kalau misalkan tanpa mitigasi bencana sebelumnya belum dikasih tahu nih gimana drillnya gitu kan, pasti rata-rata di triggernya panik kan, dan Betul. keselamatan rate keberhasilan mereka untuk bisa tetap survive di tengah-tengah bencana itu kan jadi menurun ketika dibanding mereka udah punya ilmunya dulu nih. Ya, udah jadi dikasih mereka tahu. mengetahui apa yang harus dilakukan. Yes, betul. Ya, tadi menyambung tadi kadang-kadang kita suka take it for granted gitu ya kondisi sekolah kita gitu ya. Tadi kita sempat ngobrol juga. Aku suka bilang sih kepada adik-adik gitu ya, terutama yang di Jakarta nih, karena kebetulan kita memang banyak program-program dengan adik-adik yang ada di Jakarta gitu. Kalau bagi kita mau ke toilet aja tuh mudah banget ya buat kalau kita di sekolah ya toiletnya ada Kebelet gitu ya ya. tinggal ke toilet. Toiletnya pergi aja ada di belakang gitu ya. Tapi mungkin bagi adik-adik yang di daerah yang tadi saya sebutin mungkin nggak semudah itu gitu. As simple as mau pergi ke toilet atau mau cuci tangan, kadang-kadang kan akses airnya juga kurang ya. Iya. Air bersihnya juga kurang gitu. Jadi kalau kita di Happy Hearts itu akan menjadi menjadi satu standar yang sudah harus ada ya, seperti akses listrik, akses air bersih itu sudah menjadi satu standar yang satu paket lah ya. Tapi sangat sedih sebetulnya untuk melihat kondisi-kondisi sekolah yang bahkan untuk pergi ke anak-anaknya kan mereka di sekolah kan nggak cuma sama 1-2 jam ya gitu ya. Walaupun kebanyakan memang sekolah-sekolah yang kita bangun masih dalam level PAUD ya, banyak dalam level PAUD. Tapi ada juga yang SD dan SMP dan SMA. Nah kalau misalnya mereka tidak memiliki akses untuk mereka pergi ke toilet, terutama kepada adik-adik perempuan ya saat mereka udah SMP, saat mereka udah SMA, itu kayaknya sudah menjadi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendasar gitu. Sanitasi sih. Betul, Tuh, sanitasi. basic needs juga kan Mbak. Iya. Kadang-kadang bagi kita yang tinggal di kota besar itu bukan menjadi sebuah masalah gitu ya. Udah kebiasaan tiap hari dikasih, udah tinggal nih udah air bersih semua apa udah ada gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak oh ada ya orang-orang yang kesulitan buat dapetin itu gitu kan. Betul. Jadi akses pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya mengenai gedung tapi juga infrastrukturnya juga ya. Makanya tadi aku bilang kita juga menyediakan perpustakaan karena pendidikan tanpa ada perpustakaan dan literasi kayaknya juga bagi kita yang mudah sekali pergi ke mall ada toko buku gitu ya. Tapi kalau buat adik-adik yang di daerah sana, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk mereka memiliki akses ke buku-buku aja mungkin nggak mudah. Dan mungkin kedepannya malah sudah harus lebih banyak kita sediakan lab komputer gitu. Ya, supaya mereka lebih ini ya terkoneksi gitu Betul. dengan dunia di luar daerah mereka gitu. Betul, Supaya mereka betul. nggak terkungkung di lingkup itu aja gitu. Iya. Penting juga sih masalah sanitasi tadi ya Mbak ya, gimana ngaruh juga kalau misalkan mereka nggak bisa menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Kalau misalkan mereka sakit berarti kan terganggu juga proses pembelajaran mereka. Ada Betul. hari-hari yang lost gitu karena Betul. mereka sakit dan nggak bisa ngikutin mata pelajaran gitu. Itu salah satu concern yang penting juga, makanya itu jadi basic needs juga nih sahabat AVO. Nah Mbak Yani, kalau dari sepanjang 10 tahun berjalannya Happy Hearts ya, salah satu cerita tentang pembangunan sekolah di daerah mana yang paling berkesan gitu, yang paling mungkin banyak ya yang berkesan ya, tapi yang salah satu deh atau salah dua juga boleh Pak diceritain ke sahabat AVO. Oke, jadi kebetulan kalau soal setiap sekolah pasti punya ceritanya masing-masing sih Fanya. Maksudnya setiap sekolah itu kan ada anak-anaknya, lalu ada guru-gurunya dan ada komunitasnya ya. Tapi mungkin saya cerita yang paling baru aja karena kita baru melakukan kegiatan volunteering dengan teman-teman Changemaker. Apa sih itu Changemaker, nanti kita cerita lagi gitu ya. Changemaker itu apa, tapi kita baru-baru ini melakukan kegiatan volunteering di sekolah yang merupakan bekas gempa bumi Cianjur gitu. Oh, Jadi kita tahun bangun 2023 kembali. lalu Iya. Jadi baru saja kita bangun kembali karena sekolahnya terkena impact gempa bumi kemarin yang di Cianjur. Dan di situ senang sekali gitu melihat
ibu-ibu komunitas yang menyambut kita dengan sangat sukacita gitu ya. Padahal kita datang mau ikut ngebangun sekolah nih, tapi yang ada mereka malah lebih repot gitu menyambut kita gitu ya. Menyediakan makanan, maksudnya malah ikutan ngebantu. Kebayangkan ibu-ibu ngebangun Ikut heboh gitu ikut ya. heboh gitu ya. tempatnya. Jadi bagi saya itu sangat menyentuh karena mereka merasa kita memperhatikan mereka gitu untuk memberikan pendidikan buat anak-anaknya mereka. gitu. Itu salah satu cerita aja sih kalau untuk di Nusa Tenggara ada banyak sekali sebetulnya cerita-cerita ya yang sangat menyentuh gitu ya, dan bagaimana excitednya mereka setiap kali kita mau datang, karena ada sekolah yang letaknya tuh sekitar 6 jam ya dari dari airport ya, Oh, wow. dari Kupang. Jadi kita mesti naik kendaraan bisa sampai 6 jam gitu hanya untuk mengunjungi sekolah tersebut. Jadi bagi mereka tuh untuk menerima tamu itu merupakan sebuah kehormatan ya, dan mereka akan membuat sebuah acara yang besar gitu, ada tari-tarian, ada Jadi kayak disambut iya acara betul, sendiri gitu ya. betul untuk mereka bisa, karena menurut mereka kita memberikan sebuah akses pendidikan untuk anak-anak untuk masa depan mereka kan gitu. Kalau misalkan ngedengar cerita-cerita mereka nih Mbak, pasti kan butuh ada engagement yang kuat juga dengan local community ya, Betul, kalau udah kayak betul. gitu. Karena yang aku pahami nih Mbak, banyak project juga, misalkan gak hanya sekolah atau misalkan tenaga listrikan atau misalkan project lainnya, project sosial ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita kurang engage dengan masyarakat lokalnya juga, kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya apa sih yang mereka aspirasikan gitu mereka kan, butuhkan. apa yang mereka butuhkan gitu ya. Kalau rata-rata ketika engage dengan mereka tuh aspirasi mereka tuh apa sih Mbak? Sebetulnya sih terutama ya kalau kita kan berhubungan di bidang edukasi ya. Iya. Jadi edukasi akses ke pendidikan itu sebetulnya kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak itu sudah ya pasti semua orang tua kepingin memberikan yang sekolah, terbaik ya, untuk anak-anaknya gitu. Jadi kebutuhan kita nih saat melakukan itu dimulai dari saat kita melakukan seleksi sekolah-sekolah sih. Jadi kita juga menerima sebetulnya proposal. Jadi mereka yang kadang-kadang selain kita yang melakukan seleksi, mereka juga datang. Jadi karena gini, saat kita melakukan pembangunan kembali di salah satu sekolah, itu pasti komunitas cleaning kan akan melihat ya. Mau juga nih Iya, direnov gitu dan kan mereka akan sekolahnya. bilang, oh sekolah di sini lebih perlu lagi, malah ada kondisi yang juga, dan mereka kan tahu kan kriteria apa sih kira-kira kenapa kita melakukan pembangunan di sekolah-sekolah tersebut gitu. Nah terutama sebetulnya yang paling menarik saat kita mulai membangun block school ini, eco brick. Boleh nih Karena- kita mulai bahas ini. Oh nih. pas banget ya Gimana, segue Mbak? gitu ya. Yes. Sekali lagi karena baru-baru ini kita baru dari Cianjur ya, bekas gempa Cianjur. Ternyata banyak sekali yang mereka ngelihat karena bentuk dari eco brick itu kan sangat ringan ya. Tapi bisa dilakukan pembangunan dengan cepat sekali gitu. Wow. Karena bentuknya kayak Lego, persis kayak Lego. Mungkin kalau bisa lihat di website dan di sosial media kita, bentuknya itu betul-betul kayak Lego yang tinggal di stack begitu aja sih, tinggal ditumpuk-tumpuk. Tentunya ada betonnya ya untuk menahan, ada besi beton yang untuk menahan, besi baja yang akan menahan. Nah itu kita banyak dapat request juga gitu dari sekolah-sekolah yang merasa kayaknya sekolah kita butuh material seperti ini gitu. Kenapa? Karena mereka telah mengalami yang namanya gempa bumi, dan menurut mereka material seperti ini akan lebih ampuh untuk menahan goncangan gempa dan lebih aman terutama untuk anak-anak gitu. Jadi selain dari tadi tim yang di lapangan bisa bantu untuk nyeksi sekolahnya, Betul. bahkan open banget nih Happy Hearts Indonesia nih sahabat Avo buat dikirimin proposal. Betul, Siapa tahu betul. ya, kan kadang-kadang ini ya Mbak ya, saking remote areanya gitu, jadi belum kedengeran nih. Tapi kalau misalkan sahabat Avo ada yang pernah tahu Butuh gitu kan, kan, untuk betul. butuh, bisa disampaikan dan bila memenuhi kriterianya nanti bisa banget dibangun sama Happy Heart Indonesia seperti itu. Nah, Betul. dari tadi udah di-mention nih untuk eco brick-nya. Nah, Iya. aku penasaran banget karena mungkin sahabat Avo udah beberapa kali dengar tentang eco brick ya. Tapi yang dulu aku tahu eco brick itu ya botol plastik terus disumpel sama sama saset-saset kemasan Iya, iya, makanan, minuman gitu ya, sampai dia padat banget jadinya bisa kuat untuk Oke, jadi struktur bangunan. oke. Tapi kayaknya tadi Mbak bilang
kayak Lego. Nah, berarti beda nih konsep ecobrick yang dulu kita tahu sama yang dipakai di sini gitu. Kebayang ya kalau ngebangun sekolah dari botol plastik yang diisi sama Disumpel. sachet-sachet itu Lama banget kayaknya. kira-kira bertahan berapa lama ya? Nah, itu dia. Nah, Oke. itu gimana tuh bentuknya atau konsepnya seperti apa sih si ecobrick ini? Oke, jadi mulai tahun 2023 kemarin ya kita melihat tentunya sudah hampir sudah 10 tahun ya di Indonesia kita mau ikut berkontribusi terhadap edukasi gitu ya. Kita melihat ada satu ada satu lagi nih material untuk membangun sekolah yang sebetulnya bisa jadi selama ini SDG goals-nya tuh jadi lebih banyak dari 17 kita bisa tick 11 SDG goals sebetulnya dengan kita mulai membangun sekolah menggunakan ecobrick tadi gitu. Tapi karena kita sebetulnya fokusnya di bidang edukasi, kita bukan ahlinya membuat ecobrick. Kita menggandeng salah satu seorang partner kita yaitu Block Solutions untuk membuat ecobrick. Oke. Nah, tadi menjawab pertanyaan Fanya ya, seperti apa sih ecobrick yang kita buat? Jadi memang tidak bisa seluruh plastik yang kita gunakan untuk membuat ecobrick yang bentuknya seperti logo, persis seperti logo tapi bentuknya jauh lebih besar. Jadi memang hanya plastik tertentu ya yang grade yang PP yang seperti itu, hanya plastik-plastik tertentu yang nanti akan diambil berupa pellet dan dicairkan dan akan dicetak menjadi seperti Lego. Lego itu tadi. Iya, menjadi ecobrick. Jadi sudah berbentuk pellet dan akan dicairkan menjadi sebuah ecobrick yang berbentuk Lego. Oke. Gitu. Dipilihnya sengaja plastik-plastik yang Betul. density supaya aman juga untuk struktur bangunan. Ya, tidak semua plastik sebetulnya. Kenapa? Karena untuk membangun sekolah kan kita membicarakan tentang anak-anak yang akan ada di dalam gedung sekolah ya, di dalam kelas tersebut. Jadi harus plastik-plastik yang tidak ada toksik, harus plastik-plastik yang aman, terutama untuk anak-anak. Jadi makanya tidak bisa sembarang plastik, tapi kita tahu itu adalah plastik-plastik yang diproduksi di Indonesia itu nomor 1. Yang emang plastik-plastik dari Indonesia. Dan kita tahu memang Indonesia adalah produser plastik nomor 2 di dunia ya, sayangnya. Tahun Unfortunately. 2019 kita didapuk gelar itu, unfortunately. Unfortunately. Jadi kita mencoba untuk memberikan solusi ini. Walaupun memang tidak bisa semua plastik, memang hanya plastik-plastik tertentu saja, tapi bisa kita gunakan untuk kebaikan dan bahkan membangun sebuah sekolah di mana satu sekolah bisa memakai 1 sampai 2 juta ton, 1 sampai 2 ton plastik satu kelas ya. Oke, satu kelas aja tuh 1 sampai 2 ton plastik. Betul. Jadi kalau satu PAUD itu bisa 2 sampai 4 ton plastik yang digunakan untuk membangun sekolah. Menurutku ini salah satu cara yang efektif banget sih untuk mengatasi volume plastik yang udah mulai nggak ke-tackle ini ya Mbak ya. Langsung dipadetin karena kan dia butuhnya material yang padat kayak gitu kan. Jadi ketika plastik dipadetin kan pasti juga jumlah masanya juga butuh banyak juga gitu kan ya untuk membangun sekolah. Wow, ini efektif banget sih Mbak kalau aku lihat ya. Dan dia ini kan tadi Mbak bilang materialnya juga udah diseleksi supaya nggak toksik juga. Apalagi kan kondisi cuaca di daerah-daerah gitu ya, mungkin kondisi ekstrim kayak misalkan panas banget atau misalkan kalau panas kan mungkin kalau ada materi-materi toksiknya jadi bisa kena pernapasan dan lain sebagainya. Jadi ini dipastikan yang aman buat anak-anak belajar di sekolah ya Mbak ya. Betul. Jadi ya tentu saja kita tidak bisa memakai materi-materi yang tidak aman untuk anak-anak ya. Karena kita mau ini menjadi sebuah solusi sebetulnya, bukan menjadi sebuah problema yang baru gitu. Karena kalau dia menjadi sebuah problema yang baru ya enggak. Gitu aja muter-muter. Iya, tapi kita mau ini menjadi sebuah solusi dan anak-anak juga tetap merasa nyaman. Sekali lagi karena kan visi awalnya misinya adalah memberikan akses untuk edukasi yang berkualitas gitu. Jadi anak-anak ini juga tetap harus aman, tetap harus nyaman gitu. Mungkin sebagai informasi plastik itu kan bukan sebagai yang baik terhadap panas ya. Jadi mereka malah lebih dingin sebetulnya. Adem ya kelasnya. Di dalam kelas gitu. Jadi juga nyambung juga nih Mbak ke energi efisiensi. Aku nggak tahu ya, mungkin oke lah kalau misalnya di daerah-daerah
kita boro-boro mau ngebayangin pakai AC Iya, ya. iya, Tapi iya. kalau misalkan kayak di Jakarta atau Surabaya, kota-kota besar lainnya, ya siapa tahu tuh jadi alternatif kayak buat lebih efisien aja gitu energinya daripada masang AC. Mending ya supaya nggak gampang masuk panasnya, supaya lebih adem di dalam ruangan, itu jadi alternatif juga kan ya si EcoBrick ini Betul, ibaratnya. betul. Jadi lebih efisien juga dari segi pemanfaatan energi. Wah, menarik. Dan strukturnya pun kan dia bukan dari batu bata yang berat, yang Enggak, sangat ringan. Yes. Dibandingkan dengan brick and mortar yang biasa ya, dia Yes. pasti lebih ringan dan oleh sebab itu makanya dia istilahnya earthquake resistant ya. Karena saat bila terjadi gempa bumi dengan massa yang jauh lebih ringan daripada beton atau batu bata yang biasa, dia bisa lebih bertahan terhadap gempa bumi gitu. Yes. Kalau sempat ada yang bertanya juga dengan api bagaimana gitu kan, kita Oh, tahu iya. plastik kan sama api kan lebih sensitif ya. Tapi sudah dilakukan tes dan bisa sampai 1 jam, jadi cukup waktu buat apabila terjadi kebakaran, cukup waktu buat anak-anak Evakuasi. untuk bisa melakukan evakuasi. Karena Oke. fire resistant itu sebetulnya bukan berarti dia tidak tahan api, tapi adalah kemampuan untuk material tersebut sebelum anak-anak bisa melakukan evakuasi. Gitu. Oke, itu udah ini ya, jadi salah satu penilaian ketika milih material. Betul. Oke, dan juga kalau misalkan amit-amit gitu ya, kalau gempa roboh itu pun juga enggak sedamaging itu Iya, karena betul. enggak berat gitu. Jadi kalau kena badan pun juga enggak Nggak seperti kalau bisa misalnya menimbulkan luka batu atau bata apa. atau beton ya. Ada juga videonya, kita pernah lihat juga apabila dari atas dibuang ke bawah. Kalau EcoBrick ini ya karena ringan dan tahan ya dia tahan banting gitu. Kalau misalnya beton biasa malah akan hancur berkeping-keping, tapi Yes. kalau EcoBrick ya nggak hancur kayak Kayak Lego. mainan aja. Iya, kayak Lego kalau kita jatuhin kan ya udah. Udah. Dan kecepatan pembangunannya pun juga Jauh lebih sat-sat cepat. ya. Ya itu tadi memang kemarin itu kita baru melakukan volunteering. Berapa hari tuh Mbak? Satu kelas aja tuh. Satu kelas bisa dalam 8 jam sebetulnya. Wow, bukan Iya, berapa hari lagi jadi tapi bisa dalam 8 jam waktu sebetulnya jam satu ya? kelas. Less than a day gitu. Iya, less than a day untuk satu kelas ya. Jadi tergantung berapa kelas lagi, tapi memang sesudah itu kan akan ada pelapisan lagi ya, pengecatan pelapisan untuk UV. Karena kita tahu kalau di plastik itu kalau air aja kalau kita taruh di plastik begitu kena sinar matahari kan sebetulnya udah nggak bisa diminum lagi ya. Ya. Jadi kita juga melakukan pelapisan untuk sinar ultraviolet, akan ada finishingnya sih. Jadi kurang lebih 2 bulan satu sekolah bisa jadi. Oke, tapi itu udah sangat saving waktu Iya, juga loh. iya, Karena iya. bentuknya kayak Lego cepat, jadinya juga efektif. Karena kan ibaratnya kita nggak bisa expect sekolah buat tunggu lama-lama juga kan ya Mbak. Ya, mereka pengen Adik-adik ini sekolah. membutuhkan soalnya Iya, ya. butuh yang segera Cepat, gitu. yang cepat. Oke. Tadi juga disinggung juga masalah ini ya, apa namanya, align juga dengan capacity building yang dilakukan sama Happy Hearts buat lingkungan. Karena jadinya bisa nyampeinnya juga baik ke guru-gurunya, personel di sekolah ataupun ke anak-anaknya. Nih sekolah kita aja udah pakai EcoBrick Betul, gitu. betul, Dan betul. kenapa penting nih untuk kalian bisa Kesadaran akan lingkungan sih. Yes. Sebetulnya itu menjadi sebuah pengenalan awal terhadap adik-adik, lalu juga kepada orang tuanya, komunitas dan guru-guru sih terutama, pengenalan awal mengenai kesadaran lingkungan. Karena kita tahu ya alam di Nusa Tenggara, sekali lagi karena fokus kita di Nusa Tenggara kan sangat indah, terutama laut ya, Banget. lautnya. Jadi kayaknya kalau banyak plastik atau banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik dan kesadaran penggunaan plastik itu tidak dimulai dari awal, ke depannya alam yang indah dan laut yang indah tadi Fania bilang kalau lagi Iya. ke sana kayaknya aduh gimana gitu ya. Apalagi aku kan diving juga nih Nah. Mbak. Jadi aku concern kayak waduh, aku udah pernah ke NTT nih, ke Labuan Bajo waktu itu, kayak aku bisa lihat ini lagi nggak ya nanti kalau ada rezeki lagi ke sana. Iya. Nah, salah satunya ya mudah-mudahan dari ujung tombak pendidikan juga kan Mbak Yani itu jadi apa ya, mengusahakan supaya destinasi wisata tuh bisa sustain juga. Iya, Gitu. karena edukasi itu memang ya basicnya ya. Yes. Awal dari pembangunan sumber daya manusia yang dimana ya semuanya akan berujung di situ sih. Sumber daya manusia adalah
kita mau ngomong gimana ya, memang Itu pondasi banget. fondasi banget. Pondasi banget. Jadi kalau istilahnya sumber daya manusianya tidak diberikan ya edukasi Proper. ya. Karena sempat juga sih Mbak Yani kemarin kita ngobrol sama salah satu narasumber juga ya, ngomongin soal sustainable tourism. Karena kan di Indonesia Timur tuh saking banyaknya daerah yang cantik, pemerintah pun juga udah nentuin beberapa destinasi super prioritas. Iya. Salah satunya di Indonesia Timur, NTT juga Labuan Bajo tentunya. Nah itu kalau misalkan salah satu aspeknya nggak memadai yaitu sumber daya manusianya, ya akan sulit terciptanya sustainable tourism di destinasi yang super prioritas itu. Karena waktu Betul. itu aku juga sempat mention kayak aku tapi udah lama banget sih, itu 2014 ya, zaman-zaman orang masih belum aware nih sustainability. Sekarang udah makin udah jadi Udah destinasi wisata Indonesia Timur itu udah semakin ramai pengunjung. Udah makin ramai. Terus juga dulu ibaratnya kalau dari tour guide yang oknum gitu yang belum tahu juga, karena kembali lagi sumber daya manusianya belum diedukasi mungkin ya. Mereka bilang kayak ya udah nggak apa-apa, foto injek aja itu koralnya. Waduh, aku kan kayak masa iya sih boleh diinjek gitu kan. Tapi dengan pendidikan sebagai pondasi yang krusial itu ya mudah-mudahan mereka lebih terbuka dengan konsep-konsep ya sustainability kayak Betul, gitu. betul. Bagaimana tuh penting untuk ya nanti kedepannya profesi mereka juga untuk menjadi part of orang-orang yang bergerak di industri sustainable tourism itu tadi. Memang harus dimulai dari awal sih Fanya. Yes. Dan ya itu tadi basic needs dan basic things yang menurut kita itu sesuatu yang kita take it for granted. Ya ternyata memang di beberapa daerah dan itu menjadi sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi secara maksimal ya sepertinya. Yes, betul banget. Dan aku juga ini sih Mbak Yani ngelihat kayak sharing-sharing juga sama beberapa teman-teman yang bilang kayak iya kita tuh coba mengedukasi orang-orang di daerah betapa pentingnya kita mengelola sampah, jangan langsung dibuang ke laut atau ke sungai. Karena kan jujur aja ya Mbak Yani ya, orang daerah kan dari zaman nenek moyangnya belum ada plastik, belum ada sampah-sampah yang mungkin even worse multi-layer plastik yang bisa susah diurai gitu ya. Jadi mereka ngerasa kayak ya udah karena dari dulu buangnya sampah organik, buang aja langsung ke laut, buang aja langsung ke air gitu kan. Tapi ketika kita edukasi mereka kayak ya dari dulu begini kok kenapa mesti dikasih tahu lagi. Tapi kan dengan Orangnya nggak sebanyak dulu ya. iya, Dulu orangnya nggak sebanyak dulu. Maksudnya dulu orangnya nggak sebanyak sekarang. Lalu Plastik juga nggak ada penggunaan dulu plastik kan juga mungkin. penggunaan plastik nggak seperti sekarang. Iya betul. Lalu juga kadang-kadang aku malah suka berpikir sebetulnya lebih environment friendly gaya hidup kita di masa dulu sih sebetulnya saat plastik Pasti. itu belum ada. Bener kan? Iya. Dengan penggunaan daun Daun pisang, pisang, penggunaan iya. bungkus jadi nggak mesti pakai plastik. Itu sebetulnya Betul. jauh lebih Ramah ramah lingkungan. lingkungan, jauh lebih ramah Karena lingkungan. mereka belum tahu konsep itu gitu kan. Nah ya udah berarti harapan kita kan berarti Kedepannya, anak-anaknya nih, betul. anak-anaknya mereka yang udah disiapin akses pendidikan yang baik, jadinya mereka terbuka dengan perubahan yang terjadi sekarang gitu kan, isu yang kita hadapi sekarang dengan permasalahan lingkungan, sampah, krisis iklim dan lain-lainnya gitu. Jadi ini emang Ada satu keren hal yang banget cukup Happy menarik sih, Fania, aku Gimana jadi tuh? teringat. Ada satu yang cukup menarik gitu ya. Jadi teman-teman adik-adik dan teman-teman kita di Indonesia Timur, bagi mereka tuh modernitas itu adalah Jakarta gitu ya. Gedung-gedung tinggi, gedung-gedung. Kiblatnya Jakarta langsung Iya, gedung-gedung tinggi, high rise buildings itu modernity gitu. Industrialisasi itu adalah modernity. Sementara sekarang kita balik nih membangun sekolah dari sampah plastik. Itu kan sebetulnya itu sebuah edukasi juga sih bagi kita untuk kalau teman-teman atau di sini kita cerita sampah terbuat dari sampah plastik. Wow gitu ya. Iya. Wow, keren banget nih sebuah terobosan. Tapi mungkin bagi teman-teman di Nusa Tenggara Timur pembuatan dari sampah plastik gitu. Ya, Oke. paham ya maksudnya ya. Iya, Karena iya. bagi berbalik mereka dengan konsep modernitasnya mereka betul, gitu. karena modernitas itu mungkin bukan sebuah konsep yang sedikit berbeda gitu. Justru kita kan sekarang pengennya juga lebih back to nature lagi Betul, kan, supaya lebih betul. grounding lagi. Ya, gitu. Kita ya. ingin ibaratnya menarik juga tuh Mbak, konsep modernitas yang ada nempel di kepala mereka tuh sebenarnya kan apa yang membuat bumi kita ini
terdestruksi ya sedemikian rupa, too much exploitation lah, industrialisasi dan segala macamnya. Jadi perlu reintroduce lagi konsep modernitas yang kita cita-citakan sekarang kan pengen yang lebih green, pengen yang lebih apa ya? Malah back to nature. Makanya Bener. seperti aku bilang, plastik buat beberapa orang merupakan sebuah kemajuan waktu itu mungkin, tapi bagi kita sekarang plastik kita malah kepengen balik lagi pakai daun pisang, bener nggak ya? Iya. Kita kepengen balik lagi bahkan seperti kayak teman-teman ada bahkan banyak memakai diaper yang yang bisa dipakai kembali. Yes, Ya kan? yes. Bahkan menstrual pad yang bisa dipakai Dicuci kembali. lagi. Karena memang lebih ramah lingkungan daripada gaya hidup modern yang memakai one single use gitu. Iya, benar. Dan juga kan kayak ngomongin kearifan lokal juga. Betul. Kayak Yang bisa di-embrace sebetulnya. betul, Yang bisa value-value-nya dipakai. dipertahankan Betul. sebagai kayak gitu-gitu. Mungkin menarik juga tuh Mbak, aku baru ngeh bahwa mungkin mereka aiming modernitasnya yang masih yang konsep yang masih cukup destruktif itu ya. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang sekarang, dengan mereka mendapatkan akses pendidikan, jadinya mereka bisa di-reintroduce lagi nih dengan Ya, pendekatannya kearifan tuh lokal. sebetulnya memang sekarang kita lebih kepingin yang ramah lingkungan, bahkan ya itu tadi sampah plastik yang bisa bikin untuk membangun. Jadi nggak hanya beton atau baja dan sebetulnya malah lebih sesuai ya dengan lingkungan. kondisi kita. Iya. Benar-benar yang rawan Sebagai nih. kepulauan, Iya, Iya. iya, menarik banget nih. kan kita nggak perlu yang terlalu tinggi-tinggi ya, gedung yang terlalu tinggi atau skyscraper. Sebetulnya kan kalau di negara kalau di daerah-daerah seperti itu sebetulnya kita butuh sebetulnya gedung-gedung yang makin ramah lingkungan ya. Yes. Oke, ini menarik banget dan aku kemarin tuh pernah juga ya Mbak Yani. Jadi aku ke Wakatobi itu kan Taman Nasional Ya, 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 daerah Taman Nasional, dan aku lihat anak-anaknya itu di SD gitu, mereka tuh aku umur segitu tuh aku cuman taunya buanglah sampah pada tempatnya ya Mbak Yani ya. Ternyata kan sekarang udah Nggak gak bisa cukup buang sampah pada buang tempatnya sampah pada juga tempatnya. mesti tahu yang mana yang Iya. plastik, yang mana yang bisa yang organik gitu. Diurai, harus di recycle kemana apa segala macam. Mereka bahkan bisa mention kayak ini jenis sampah tuh ada sampah metal, ada sampah plastik, ada sampah organik. Dia harus dipisah. Ternyata Mbak Yani pas aku main ke sana, ternyata di sebelah sekolahnya tuh ada pantai yang banyak banget sampah plastiknya, tapi bukan karena banyak pengunjung Mbak Yani, itu tuh cukup remote ya. Tapi karena kebawa arus dari daerah-daerah lain. Jadi iya. It's very unfortunate kan. Padahal tuh kayak kita kan gak bikin salah apa-apa, tapi kok mereka kena ya. Iya, Mereka kenapa terkena, sampahnya malah lari ke kita gitu. Jadi mereka pun jadi mau gak mau paham dengan isu ini karena mereka pun terdampak gitu kan. Aku salut banget sama mereka karena ya itu mereka yang ibaratnya semangat cari info sendiri, cara ngelolanya gimana kayak gitu-gitu ya. Jadi aku salut sih, dan aku rasa kalau misalkan dengan semangatnya Happy Hearts Indonesia ini bisa semakin banyak anak-anak di daerah-daerah yang punya pemikiran seperti itu gitu. Dan semangat seperti itu. Kata aku, aduh keren banget ini bisa mention segala macam jenis sampah. Dulu aku umur mereka cuman ngertinya nggak tahu jenis Pokoknya sampah, buang sampah aja, gitu iya. kan. Oke. Ya, Nah, kita memang percaya edukasi itu bisa membuka pintu untuk begitu banyak hal sih ya. iya. Pintunya tuh memang di edukasi sih. Begitu kita mendapatkan edukasi, kita ada begitu banyak kayak punya dunia baru gitu ya soalnya ya. Dengan kita membaca, dengan kita punya akses terhadap dunia internet misalnya. Itu kan memberikan kesempatan dan akses yang luar biasa gitu. Jadi terlepas dari daerahnya, walaupun daerah terpencil, tapi kalau memiliki akses yang memadai, itu sih sebetulnya cukup ya untuk menjadikan bekal untuk masa depan gitu. Iya, setuju sih Mbak. Nah, kan tadi kita udah sharing ke sahabat Avo nih Mbak Yani soal dari A sampai Z bagaimana perjalanannya Happy Hearts dari awal, kemudian juga apa misinya, dan bahkan sekarang udah mulai berinovasi ke bahan yang lebih ramah lingkungan dan ingin memasukkan capacity building itu juga ke anak-anak gitu ya. Dan pasti semua itu gak lepas dari tantangan dong Mbak Yani. Iya. Apa nih tantangan terbesarnya Happy Hearts selama 10 tahun lebih berdiri di Indonesia? Oke, jadi
kita tuh sebetulnya ternyata memang visinya sih sebetulnya nggak susah-susah banget sih Fanya, memberikan akses edukasi, tapi tidak hanya edukasi tapi edukasi yang berkualitas ya, di area-area yang membutuhkan. Sebetulnya simpel banget sih visinya gitu, tapi ternyata eksekusinya nggak semudah itu. Kebayang banget Ternyata sih aku. eksekusinya nggak semudah itu karena kita tidak bisa melakukan itu sendiri, itu udah pasti. Jadi kita butuh mitra-mitra, partner-partner, donor-donor yang membantu kita dan memiliki visi yang sama. Nah, mendapatkan donor-donor dengan visi yang sama, itu adalah sebuah tantangan gitu ya. Karena pertama edukasi yang merata itu aja kan sebuah tantangan yang besar sekali gitu ya. Jadi untuk mendapatkan donor yang memiliki visi yang sama untuk memeratakan edukasi itu tidak mudah sih sebetulnya. Jadi challenge yang paling besar adalah membawa akses edukasi ini ke daerah-daerah yang memang membutuhkan gitu. Itu itu sebetulnya as simple yang itu tadi. Kita pergi ke sekolah, kita take it for granted, tapi bagi adik-adik kita yang di daerah yang belum memadai itu merupakan sebuah tantangan. Jadi tantangan kita sih di situ sebetulnya untuk mengeksekusi visi kita, memberikan akses edukasi yang sama tidak hanya di daerah yang terjangkau di Pulau Jawa, tapi sampai ke Nusa Tenggara Timur. Di timur ya, Iya. Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau gitu gimana tuh Mbak kalau misalnya sahabat Avo pengen bantu, caranya gimana bantu Happy Hearts? Boleh dong dikasih tahu. Oke, jadi Happy Hearts sendiri sebetulnya kita banyak bekerja dengan banyak mitra-mitra, ada dari korporasi, lalu kita juga punya organisasi-organisasi juga internasional yang memiliki visi yang sama dengan kita. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan karena ada banyak sekali sebetulnya individu-individu yang juga memiliki visi yang sama. Mereka ingin memberikan akses edukasi. Jadi kita punya program sebetulnya tadi aku udah mention sedikit. Kita punya program namanya Changemaker. Oh, yang Changemaker tadi Iya, ya. jadi itu adalah donor bulanan kita. Di mana kita terbuka kepada individu yang mau bergabung dalam visi kita. Dan kita juga mereka bisa berkontribusi secara bulanan menjadi donor dan bisa ikut kegiatan volunteer yang kita lakukan. Gitu. Kemarin yang tadi aku Yang ceritain di Cianjur kita baru melakukan program dengan para changemaker, di mana mereka bisa datang ke sekolah yang terkena gempa dan kita bangun kembali, dan kita membangun dengan menggunakan eco-brick. Jadi cepat sekali sih waktu itu, kita hanya nggak sampai 1 hari kita bisa membangun satu dinding, satu walling kita bilangnya. Satu dinding itu hanya dalam hitungan jam sudah bisa berdiri gitu. Jadi teman-teman volunteer Changemaker tuh seneng banget karena mereka bisa melihat langsung gitu seperti apa sih kegiatan yang dilakukan oleh Happy Hearts Indonesia. Hands on juga ya mereka juga, mereka bisa volunteering dan mereka bisa merasakan sendiri sambutan yang tadi aku bilang, ibu-ibu komunitas sekitar yang begitu hangat gitu menyambut kita karena ya nggak semudah itu sebetulnya bagi mereka untuk membangun kembali sekolah karena biayanya memang kan cukup besar ya untuk membangun sekolah. Dan selama ini mereka kemarin itu mereka menumpang di rumah salah satu pemuka komunitas gitu. Karena sekolahnya hancur kan, terkena gempa, jadi mereka terpaksa menggunakan ruangan salah satu pemuka setempat. Dan dengan adanya gedung sekolah yang baru ini dibangun oleh teman-teman Changemaker juga, waktu itu mereka melakukan kegiatan volunteering. Mereka punya gedung sendiri dan bahkan bisa membuka kelas yang lebih banyak gitu. Itu kan bagi kita itu sebuah contoh konkret lah bagaimana edukasi itu diperlukan. Dan aksesnya itu tidak hanya di Jawa sebetulnya, terutama di daerah-daerah terpencil, dan itu bisa memberikan mereka kesempatan dan masa depan yang lebih bagus lagi sih. Oke, berarti dengan jadi changemakers ya Mbak Eni ya. Kalau buat sahabat Avo semua yang pengen
support di bidang pendidikan yang juga Ya. mengedepankan unsur sustainability bisa banget dibantu dengan menjadi change maker untuk bisa ikut berdonasi as individu. Nah, tapi kalau misalnya pengen hands on juga ke lapangan gitu ya, itu bisa juga tadi disebut sama Mbak Yani kalau change maker ini akan di-invite duluan ya kalau Iya, misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan. kegiatan-kegiatan. Iya. Oke, aku pribadi penasaran banget sih masang-masang Lego yang super gede ini ya Iya, buat jadi iya. sekolah beneran. Biasanya kan kita beli Lego gitu kan ya, terus kemudian masang sendiri di rumah, terus jadi kayak rumah-rumahan atau Betul, misalkan jadi betul. apa gitu ya. Ini beneran yang bisa dipakai, nggak cuman bisa dipakai sama mainan-mainan cimit-cimit aja. Kalau dulu kita main bentuk mini Lego gitu, kita bikin kayak rumah-rumahan, kok sekarang rumah beneran gitu. Iya. Sekolah beneran malah. Makanya jadi langsung kerasa nih kayak bermain tapi kepuasan juga dapet. Apa ya, kalau hormon endorfin kali ya yang keluar dari kebaikan yang kita lakukan gitu buat Iya, orang lain, iya. jadinya juga apa namanya ada kepuasan tersendiri tadi, diapresiasi pula sama warga sekitar gitu ya. Nggak kebayang sih itu gimana lega dan kepuasannya setelah melakukan itu gitu Mbak. Ada banyak, jadi kayak volunteer-volunteer kita saat kan tidak hanya di Jawa ya, kita banyak sekali lakukan volunteering di Nusa Tenggara Timur saat membangun sekolah di sana. Banyak juga yang akhirnya mengambil kesempatan untuk melakukan sightseeing juga pastinya di Nusa Tenggara Timur ya, karena kan di Sumba, di Flores. Sayang sih kalau nggak nyempetin sesi. Jadi ada beberapa donor-donor korporasi kita juga melakukan kegiatan volunteering. Jadi mereka pergi ke sana lalu juga untuk melihat secara actual gitu kebutuhannya tuh seperti apa sih. Lalu melihat karena contohnya Sumba gitu ya. Sumba kita kenal sebagai destinasi wisata yang luar biasa gitu ya. Di dunia internasional tuh Sumba adalah sebuah destinasi yang bagus sekali gitu. Tapi sayang sekali memang akses edukasi, terutama edukasi yang berkualitas mungkin masih belum begitu banyak gitu. Jadi makanya kita banyak sekali melakukan pembangunan sekolah di Sumba. Kalau menurut saya itu bisa menjadi sebuah pengalaman ya buat teman-teman change maker apabila nanti bergabung menjadi change maker. Selain berkontribusi itu kan jadi kayak sebuah trip yang melakukan kontribusi tapi juga bisa healing sedikit gitu ya jadinya ya di daerah. Healing banyak juga Healingnya sih banyak Mbak juga. sebenarnya. Bisa healing juga di sana dan bahkan melakukan, kalau menurut saya sebetulnya ada satu keyword sih yang impact yang nggak kaleng-kaleng ya, impactnya itu masa depan anak loh yang kita lakukan, kontribusi kita itu impact terhadap masa depan anak. Kalau menurut saya itu ada kata kunci yang powerful banget gitu. Itu a great investment sih Mbak. Iya. Bukan investasi bodong kalau buat pendidikan. Jadi Ya, impactnya itu untuk masa depan soalnya. Yes. Untuk generasi ke depan. Investasi pada pendidikan anak. Jadi ngomongin Sumba juga aku kebayang sih waktu itu aku sempat ke Sumba juga 2 tahun lalu dan memang untuk kita mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain aja tuh nggak mudah, jauh banget. Jauh. Ya ampun luar biasa itu kayak kebayang untuk kebutuhan logistik apa segala macam pasti akses itu salah satu concern utamanya sangat mereka. tinggi. Makanya kita punya field officer. Tadi mungkin aku sudah sedikit diskusi. Kita punya field officer yang memang on ground karena kita perlu sekali ya orang-orang di sana untuk pertama berkomunikasi dengan sekolah-sekolah, dengan komunitas setempat. Tadi kita juga sempat diskusi ya, kita perlu ada komunikasi dekat dengan komunitas. Lalu juga apabila memang ada kunjungan dari para mitra-mitra kita. Karena memang nggak mudah ya. Makanya mungkin karena aksesnya sendiri juga tidak mudah, apalagi akses edukasi gitu. Jadi itu adalah challenge, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi setiap hari. Tapi memang nggak bisa berhenti di situ sih. Iya. Itu tetap harus berjalan dan sampai memang edukasi itu yang merupakan hak setiap anak itu bisa didapatkan di adik-adik yang ada di Nusa Tenggara. Yes. Oke, menarik banget ya. Jadi kalau misalkan sahabat AVO yang sekarang masih mengenyam pendidikan gitu ya, dan kadang-kadang suka males nih berangkat ke kelas, tidur aja deh, lanjut tidur ada gitu loh kan. adik-adik Ada yang banget. bekerja di bersekolah di dindingnya dibuat dari gedek, bambu. Kalau hujan itu bocor, bahkan malah nggak punya gedung sekolah.
masih menggunakan ruangan-ruangan dari komunitas setempat. Ada banyak juga. Kebayang ya, mereka mau sekolah aja struggle, kita yang udah tinggal datang ibaratnya tinggal duduk manis. Kita jangan take that for granted dan sebisa mungkin meneruskan semangatnya ke adik-adik yang di daerah yang kurang beruntung tadi, sehingga kita bisa bantu mereka juga buat dapat akses pendidikan yang layak gitu kan. Iya. Dan kalau misalkan teman-teman juga pengen berbuat lebih lanjut lagi, bisa stok juga tuh websitenya Happy Hearts Indonesia. Di situ ada program-programnya ya Mbak ya. Aku sempat lihat-lihat kayak, oh kalau mau daftar nanti ada nih pengumumannya mulai tanggal kapan-kapannya, nanti bisa hubungi dari tim Happy Hearts gitu ya Mbak. Kalau nggak salah programnya juga banyak juga kan ya, selain tadi langsung bisa fundraising juga. Bisa fundraising juga, bisa support dari situ. Jadi nggak hanya satu tapi banyak lah cara untuk dukung pendidikan Indonesia berkolaborasi dengan Happy Hearts Indonesia. Karena ya membangun sekolah itu sekali lagi sebetulnya it takes, nggak bisa hanya satu pihak atau satu orang aja sih. Itu adalah collective action ya, membangun sekolah. Ya karena memang biayanya juga tidak murah untuk membangun satu sekolah. Jadi bisa menjadi sebuah menjadi sebuah collective action. Dan satu lagi sih, tadi kita banyak ngomongin mengenai EcoBrick, biaya kita tahu di Indonesia. Fania baru kita sebutin biaya EcoBrick langsung ketawa karena ya it's a common thing ya. Sayangnya saya rasa sih mungkin nggak cuma di Indonesia aja sih sebetulnya, di negara lain juga seperti itu. Tapi bahan-bahan daur ulang itu terutama untuk menjadi sebuah produk memang biasanya biayanya lebih besar ya, kita tahu sendiri. Apalagi memilah yang spesifik proses, material yang aman, betul, itu lebih challenge-nya lebih besar juga, mungkin menambah cost juga kan di situ pastinya. Dengan proses yang lebih kompleks pastinya karena kita mau hasilnya itu aman untuk adik-adik kita dan tahan lama. Karena kan blok-blok seperti itu tahan ya, dia bisa bertahan lama. Memang biayanya nggak murah, tapi kenapa Happy Heart sangat fokus dan sangat concern. Tahun lalu kita sudah membangun sekolah dengan menggunakan EcoBrick. Kita mau 10 sekolah dengan menggunakan EcoBrick. Kita kepingin tahun ini lebih banyak lagi sekolah yang kita bangun untuk menggunakan EcoBrick. Karena isu-isu sosial yang kita jawab melalui pembangunan sekolah ini menjadi lebih banyak saat kita melakukan pembangunan menggunakan recycle plastic waste. Dari 17 SDG, ada 11 SDG goals yang bisa kita jawab dengan pembangunan sekolah menggunakan daur ulang plastik. Ya sekali lagi kita mau berikan masa depan, kita mau berikan hak adik-adik kita, tapi kita juga mau memberikan tadi ya keyword yang tadi kita bilang ya Fanya ya, impact yang lebih banyak lagi terhadap lingkungan gitu. Makanya tadi kita juga udah sempat ngobrol dengan sekolah-sekolah dari recycle plastic waste ini, kita juga sudah mulai memperkenalkan terutama yang sekolahnya terbuat dari recycle plastic waste supaya awareness dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan sampah ya, lalu juga pengaturan dan pemakaian sampah menjadi lebih dini diperkenalkan dari usia mereka gitu. Jadi tadi ditanya mengenai program 3 tahun. Nah di dalam program 3 tahun pendampingan itu ada juga mengenai kelas-kelas lingkungan terhadap adik-adik, komunitas, terutama untuk guru-guru sih. Ya. Karena guru-guru itu ujung tombak ya mereka. Tadi juga sebelum mulai Fania juga bilang guru-guru, guru-guru itu adalah ujung tombak kita. Kita bisa berikan akses yang bagus, tapi kalau guru-gurunya tidak punya hati untuk mengajar ke adik-adik kita, ya kayaknya mereka juga harus menjadi dibilangnya ujung tombak yang kalau udah lebih ujung lagi udah bakal lebih selain akses edukasinya ya, karena kalau sepanjang pengalaman kita ya, guru-gurunya itu memang harus guru-guru yang mengajar dengan hati sih Fanya ya. Itu memang harus menjadi pekerjaan atau profesi yang dilakukan karena dia memang punya itu panggilan hati. Panggilan, betul.
bayangin kalau sekolah aja jalannya berapa kilometer, gimana dengan guru-guru ini, sementara kita tahu untuk membiayai diri sendiri, untuk membiayai keluarganya nggak Mereka juga- mudah. mereka sebelum ke sekolah juga harus nyiapin bahan kan. Betul, Mereka betul. pekerjaan mereka nggak berhenti ketika jam sekolah aja. Mereka di Iya. rumah juga pasti banyak yang mesti disiapkan juga kan Mbak. Jadi Iya. kebayang sih. Jadi kita juga melakukan pelatihan kepada mereka juga, termasuk pelatihan keuangan. Kita berikan juga, bahkan ada yang kita berikan entrepreneurship. Bagaimana caranya supaya mereka bisa Oh, mengelola sekolah dan bisa bahkan menghasilkan uang gitu. berbisnis juga. Betul, karena kita kan selama 3 tahun melakukan maintenance rating itu tadi ya, supaya kita tahu bagaimana cara mempertahankan kualitas gedung selama 3 tahun, dan kedepannya kita berharap mereka juga tetap melakukan itu. Gitu. Karena gurunya kalau kurang sejahtera juga efektivitas penyampaiannya ke murid-murid juga Ya, berpengaruh juga barangkali betul, ya Mbak Yani. Jadi betul. Happy Hearts juga concern terhadap kesejahteraan guru-gurunya juga ke depannya Ya, seperti apa. supaya mereka juga memiliki skill ya, Ya. untuk keuangan dan entrepreneurship. Wow, that's cool. End to end banget ya. Kalau aku bilang apa ya, holistic view lah terhadap Ya, pendidikan ya. Indonesia. Enggak cuman masalah ya udah gedung jadi that's it. Enggak. Kita Ceritanya dampingin panjang. terus selama Dampingin 3 tahun terus. ke depan. Oke, lastly nih Mbak Yani. Apa harapan Mbak Yani di Hari Anak Nasional ini untuk Indonesia ke depannya dan tentunya untuk pendidikan anak-anak Indonesia? Sebetulnya sih simpel aja sih Fanya, harapan kita tuh ke depannya ya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan edukasi, dan itu unfortunately masih belum seperti itu. Jadi harapan ke depannya terutama di adik-adik kita di daerah yang terpencil, tertinggal dan terluar, mereka memiliki akses edukasi berkualitas yang sama dengan adik-adik kita yang berada di daerah yang lebih terjangkau. Oke. Itu aja sih sebetulnya. Thank you banget Mbak Yani udah Sama-sama. sharing-sharing sama kita dan sahabat AVO dimanapun mereka berada ya Mbak Yani ya. Jadi kita udah enlighten banget nih sebenarnya apa isu yang terjadi di dunia pendidikan yang nggak kelihatan sama kita karena kita kan berada di dalam dinding yang nyaman gitu ya Iya. Mbak Yani ya. Jadi kita juga akhirnya dapat feel juga bahwa oh ada orang-orang di daerah yang less unfortunate, apalagi karena kondisi bencana begitu ya, butuh bantuan kita supaya kita bisa beriringan ya tumbuh dengan mereka menuju Indonesia 2045 ini yang harapannya ya semua sumber daya manusia mulai dari ya Pulau Jawa sampai pulau yang ada di timur termasuk salah satunya Provinsi NTT seperti itu bisa juga tumbuh bareng-bareng sama kita, jadinya Indonesia lebih kuat lagi ke depannya, keluar dari isu kemiskinan dan itu adalah sebuah pondasi. Memiliki competitiveness ya. Yes. Itu kerinduan kita semua sih ya. Setuju. Supaya Indonesia tuh memiliki competitiveness nggak cuman Skala di nasional aja. Iya, nasional, tapi ASEAN, Asia itu tadi ya. Internasional juga. Setuju, dan itu adalah pondasi utama. Dan juga soal isu sustainability menurut Iya. aku juga itu di-trigger dari edukasi juga pastinya. Tanpa edukasi yang memadai, sustainability juga akan sulit tercapainya, kesadarannya, awareness-nya. Tadi juga bagaimana Happy Hearts Indonesia mengincorporate sustainability, pendaur ulangan limbah plastik menjadi eco brick untuk sekolah-sekolah yang dibangunnya. Itu menurut aku genius idea banget untuk bisa menyisipkan ya pengetahuan dan awareness tentang sustainability from the early stage of development. Sekali lagi thank you very much. Thank you banget Mbak sudah Yani. diundang ke sini. Semoga kedepannya Happy Hearts Indonesia sama Avoskin tetap berkolaborasi ya Mbak ya. Amin. Amin. Demi Indonesia dengan pendidikannya dan sustainability-nya semakin berkembang. Dan kita mau terima kasih juga buat semua sahabat AVO yang sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye.